Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Leono Dino. Kesempatan kali ini kita akan melihat hasil verifikasi masa sanggah di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham di CPNS tahun 2021. Yuk kita cek, kita masuk ke portal. Oke, kita masuk ke layanan info, kontak instansi. Yuk kita cari Kementerian Hukum dan HAM ya, di web instansi di cpns.kemenkumham. Kita coba lihat info terkini pengumuman hasil verifikasi masa sanggah seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2021. Kita coba lihat. Oke, hasil verifikasi pada masa sanggah ini sudah ada ya teman-teman, tentang hasil verifikasi masa sanggah seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2021. Di sini ada file pengumuman, file lampiran 1 dan file lampiran 2. Yuk kita cek file pengumuman. Oke, pengumuman hasil verifikasi masa sanggah seleksi penerimaan CPNS Kemenkumham tahun 2021. Hasil keputusan rapat panitia seleksi penerimaan CPNS Kemenkumham yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 Agustus. Dengan ini diputuskan ada 10 poin. Yang pertama, bahwa peserta seleksi sanggahan telah diterima dan dinyatakan lulus memenuhi syarat adalah namanya tercantum di lampiran 1 pada pengumuman ini. 2, bahwa peserta seleksi yang dinyatakan lulus memenuhi syarat wajib mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu SKD melalui CAT. Yang ketiga, bahwa waktu dan lokasi pelaksanaan seleksi SKD akan diumumkan melalui laman resmi dari Kemenkumham. Persetujuan dari Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS yang terdiri dari Kemenpan, RB, Kemenko, Kemendagri, Badan Kepegawaian Negara dan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Cyber dan Sandi Negara. Yang keempat, bahwa ada sanggahan terhadap peserta lain yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan setelah diverifikasi ulang terdapat 4 peserta yang semula memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum pada lampiran 2. Yang kelima, bahwa peserta seleksi yang namanya tercantum pada lampiran 2 pengumuman ini dapat melakukan sanggahan melalui akun masing-masing pada laman di sscn.bkn.go.id. Bahwa kartu peserta ujian dapat dicetak oleh peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan verifikasi masa sanggah dengan menggunakan nomor induk, NIK, dan paspor yang sama pada saat pendaftaran. 7, bahwa seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan seleksi penerimaan CPNS Kemenkumham tahun 2021 tidak dipungut biaya. Ulangi, tidak dipungut biaya. 8, bahwa kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan di luar tanggung jawab panitia. Apabila ditemukan kecurangan, dapat dilaporkan melalui aplikasi Siap Kumham yang diunduh melalui Google Play Store bagi pengguna Android. Klik pilihan pengaduan disertai dengan bukti pendukung. 9, bahwa kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta. 10, bahwa pelaksanaan informasi dan pengaduan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Kemenkumham tahun 2021 dapat melalui saluran sebagai berikut. A. Aplikasi Siap Kumham yang dapat diunduh melalui Google Play Store bagi pengguna Android. Melalui aplikasi ini, pelamar dapat mengajukan pertanyaan seputar tahapan seleksi dan jawaban akan diterima melalui gadget atau smartphone pelamar. Pelamar juga dapat melaporkan pengaduan terkait adanya kecurangan langsung kepada ketua panitia seleksi disertai dengan bukti pendukung. B. Daftar pertanyaan dan jawaban pada laman di http://cpns.kemenkumham.go.id. Akun media sosial sebagai sarana penyampaian informasi seputar tahapan seleksi melalui akun Twitter resmi dari Kemenkumham. Ya.
Jakarta 15 Agustus tahun 2021. Oke ya teman-teman, ini pengumuman dari Kemenkumham. Yang menarik adalah di poin nomor 4 bahwa ada sanggahan terhadap peserta lain yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan setelah diverifikasi ulang terdapat 4 peserta yang semula lulus dinyatakan tidak lulus. Oke, di lampiran 2. Coba kita cek di lampiran 1 dan lampiran 2. Oke, di lampiran 1 daftar nama pelamar lulusan verifikasi masa sanggah Kemenkumham anggaran 2021. Di sini ada beberapa nama yang dinyatakan lulus verifikasi masa sanggah. Ada beberapa nama di masing-masing kualifikasi pendidikan. Oke ya. Di sini ada, bisa dicek teman-teman yang melakukan sanggahan apakah namanya tercantum di daftar nama pelamar yang dinyatakan lulus verifikasi masa sanggah ya. Di sini ada beberapa nama. Oke, kita cek yang lampiran kedua. Untuk di lampiran kedua di sini ada daftar nama pelamar yang memenuhi syarat seleksi administrasi menjadi tidak memenuhi syarat di Kemenkumham tahun anggaran 2021. Oke ya teman-teman. Di sini ada 4 nama yang dinyatakan lolos di awal dan setelah dilakukan sanggah oleh pelamar menjadi tidak lolos. Oke ya, berarti di sini ada yang dinyatakan lolos, terus di masa sanggah dinyatakan tidak lolos. Bagaimana cara mengatasinya? Oke ya, bagi teman-teman yang dinyatakan tidak lolos di masa sanggah, awalnya lolos, terus di sini ada peserta lain yang telah ada sanggahan dari peserta lain, sehingga kita tidak dinyatakan lolos ya. Ada sanggahan dari peserta lain yang melakukan sanggahan dan kita diverifikasi ulang dan akhirnya tidak dinyatakan lolos. Kita bisa dapat melakukan sanggahan lagi melalui akun masing-masing di laman sscsn.bkn.go.id. Gitu ya teman-teman, informasi di Kemenkumham. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.